Shalom Sobat ICC, selamat pagi dan selamat datang di Devotion pagi hari ini. Devotion pagi hari ini saya beri judul Komunikasi yang Baik. Sebelum kita memulainya, marilah kita belajar dulu apa arti kata dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti komunis. Artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dan dari akar kata komunis juga adalah artinya berbagi. Komunikasi juga berasal dari kata communication atau communicare yang artinya membuat sama. Nah, saudara-saudara, dari arti kata komunikasi kita bisa tahu bahwa komunikasi adalah menyampaikan informasi atau ide atau pemikiran kita dari satu orang terhadap orang lain dan menyamakan tujuan atau maksud dari pemikiran kita agar bisa saling berbagi dan bersama-sama mengelola atau menjalankan dalam berbagai hal. Tapi hal ini memang tidak mudah dilakukan. Justru masalah yang paling dasar dari setiap pribadi masing-masing adalah kita membangun komunikasi yang baik. Baik itu kita mengkomunikasikan diri bersama keluarga, pasangan, sahabat, teman, atau bahkan rekan kerja kita. Dalam ayat Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kita belajar untuk mengetahui dasar dari komunikasi yang baik, yaitu mau untuk mendengarkan terlebih dahulu. Mau mencerna dulu apa yang akan disampaikan, dan juga kita bisa menahan respon yang tidak baik atau menjadi emosi. Dari hal-hal ini kita belajar bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai rasa saling mengasihi dan saling ingin dikasihi. Namun, untuk melakukan tindakan kasih tersebut, kita memiliki banyak kendala. Kendala yang terutama, paling dasar yang ingin saya bahas di sini adalah kita berkomunikasi. Kita akan belajar di sini bagaimana cara berkomunikasi yang benar dan baik sehingga kita bisa menjadi komunikator yang baik juga. Perkataan kita hendaknya penuh kasih dan penuh semangat, dapat membangun serta menumbuhkan kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Jadi, kunci komunikasi yang baik dan efektif terletak pada kualitas perkataan kita dan bukan pada kuantitasnya. Jadi bukan seberapa banyak jumlah perkataan kita, melainkan seberapa besar dampak positif yang dihasilkan lewat perkataan tersebut. Sobat ICC, hari ini kita mau belajar mengenai komunikasi yang sangat penting itu dibutuhkan relasi dan juga koneksi. Dari dua hal penting ini, yang pertama mari kita bahas tentang relasi. Relasi adalah suatu hubungan dua atau lebih untuk menghasilkan kerjasama yang benar dan baik. Dalam Kolose 4 ayat 6, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Nah, dalam berelasi itu kita dibutuhkan kerendahan hati, kita mau mengerti dan peduli dengan orang yang akan kita ajak bekerja sama. Jadi, dalam berkata-kata pun, kita harus memilih perkataan kita, jangan untuk menjatuhkan atau kita meng-underestimate seseorang. Ada beberapa cara yang mau saya bagikan untuk membangun relasi yang baik. Yang pertama adalah kita memiliki sikap saling menerima. Kita harus saling menerima sama seperti Kristus telah menerima kita, yang tertulis di Roma 15 ayat 7. "Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Sobat ICC, Tuhan menerima kita manusia yang berdosa, yang tidak berharga menjadi berharga, dan kita dipulihkan, diselamatkan daripada maut. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap sesama kita. Kita menerima mereka apa adanya, menerima segala sesuatu yang ada dalam diri mereka sama seperti Tuhan menerima kita. Prinsip dasar dari kita saling menerima adalah kita melakukan kasih tanpa syarat. Kita mengasihi seseorang tanpa mengharapkan imbalan, tanpa menuntut segala sesuatu, maka kita akan bisa menerima apapun yang orang lain sampaikan terhadap kita. Lalu belajar yang kedua adalah untuk mendengarkan. Dalam Amsal 18 ayat 13, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Nah, komunikasi itu bukan hanya tentang kita berbicara, melainkan juga kita belajar untuk mendengarkan. Kita diberikan karunia oleh Tuhan, satu mulut dan dua telinga. Tujuannya agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Jadilah pendengar yang baik,
Karena setiap kita juga semuanya ingin untuk didengarkan. Sesungguhnya kita tidak belajar dari berbicara, tapi kita belajar dari mendengar. Pada saat kita berbicara, banyak hal yang kita mungkin sudah tahu akan kita ulang kembali. Tetapi dari mendengar, maka kita akan belajar hal-hal yang baru dan mendapatkan informasi yang baru. Lalu sikap yang ketiga adalah sikap saling menghargai. Di Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Di sini kita belajar, kita mau orang manapun, suku apapun, status apapun di mata Tuhan kita sama. Maka kita belajar untuk mempunyai sikap saling menghargai. Setiap orang ingin dihargai, juga ingin dipedulikan. Jadi sekecil apapun bentuknya itu, hargailah orang. Dengan cara kita bisa menunjukkan bahwa menghargai mereka lewat perkataan kita, perbuatan kita, dengan intonasi kita berbicara, tidak mencela dan tidak meremehkan mereka. Karena setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dari situ, setelah kita membentuk relasi, maka kita juga harus membuat koneksi atau hubungan. Di sini koneksi atau hubungan adalah menggabungkan atau menghubungkan antara satu pribadi ke pribadi yang lainnya dalam membangun kerjasama yang benar dan baik. Di Mazmur 143 ayat 8 akan saya bacakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah aku angkat jiwaku. Jadi Sobat ICC, kita membangun koneksi bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan Allah Tuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, bangunlah koneksimu dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa lepas berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, maupun mendengarkan firman-Nya. Sebab Tuhan menyampaikan isi hatinya, janji-janjinya, mungkin juga serta jawaban doa-doa kita melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah berkomunikasi dengan Tuhan kita, bercakap-cakap dan mendengarkanlah perkataan-Nya. Saya percaya Sobat ICC, tanpa koneksi yang benar dan baik, kerjasama pun tidak akan terjadi atau malah menjadi rusak. Apabila koneksi kita tidak baik atau sudah menjadi rusak, maka ini akan menghambat relasi yang sudah kita bangun sebelumnya. Dengan demikian, kalau kita membangun koneksi dibutuhkan keterikatan dan mau untuk mengikatkan dan menghubungkan diri kita dengan satu pribadi yang lain. Membangun hubungan kita dengan Allah pun sama. Kalau kita sudah membangun koneksi kita dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita juga akan lebih mudah untuk membangun koneksi kita bersama sesama kita. Hati kita dipenuhi oleh buah-buah roh dan buah-buah roh itu akan mengalir. Kita akan lebih peduli, mengasihi, dan perkataan perbuatan kita pun akan mencerminkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi Sobat ICC, marilah kita bangun relasi kita yang baik dengan sesama dan juga dengan Bapa kita di surga. Membangun relasi yang baik dan mengoneksikan diri kita akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan hubungan kita bersama Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Kita akan lebih saling mengerti dan memahami. Ini semua bukan proses yang mudah, tapi saya yakin dan percaya kita semua bisa melakukannya. Baik Sobat ICC, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang telah kami dengarkan. Biar setiap firman ini bisa menguatkan kami, membangun komunikasi yang baik antar kami dan sesama manusia dan dengan Engkau ya Bapa. Kami bisa mempunyai hubungan yang baik, mengkoneksikan diri kami dengan Engkau, dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membangun komunikasi yang baik, yang benar, dan kami bisa saling sepakat, sepaham dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar rencana-Mu terus yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami mau serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami ke tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Sobat ICC, sekian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya.